Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sakila Oktaviani NPM 5021196 dari kelas 4E Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan dan dengan judul materi konsep dasar kurikulum. Simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir, yang berarti berlari. Sementara itu, pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Menurut John Dewey, kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang terorganisasikan dengan baik. Selanjutnya yaitu telaah kurikulum. Menurut KBBI, telaah memiliki makna penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Jadi, telaah kurikulum berarti suatu kajian atau pembelajaran terhadap isi kurikulum dan terhadap pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Selanjutnya yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, serta prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar dan untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan dan menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik, serta melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi guru, yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman para anak didik, serta pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi siswa, yaitu sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum, siswa akan memahami apa yang harus dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua, yaitu agar orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu agar tamatan sekolah siap bekerja dan bermasyarakat sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu dasar kurikulum yang terbagi menjadi 4, yaitu dasar filosofis dan sejarah, dasar psikologis, dasar sosial budaya, dan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan 2 hal, yaitu perkembangan tuntunan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah negara. Yang terakhir yaitu relevansi kurikulum terhadap standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan menjadi acuan dalam perkembangan kurikulum. Hal ini dikarenakan agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum hendaknya juga harus relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan iptek. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum dalam standar nasional pendidikan adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran dengan judul materi konsep dasar kurikulum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.